Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya kita belum ada narasumber, Pak. Nanti kalau emang bisa nolak nggak bersedia, Pak? Oh, mau bareng-bareng ya, Pak? Siap, siap. Itu ketua kelas baru join, Pak. Mungkin bisa langsung ke ketua kelas, Pak. Ali, Pak. Hadir, Pak, hadir, hadir. Mungkin kalau itu nanti kita ini dulu sama teman-teman ya, Pak, diskusiin dulu, soalnya perlu diskusi juga ya, Pak. Ini berarti panitia full dari kelas kita, Pak, kalau mau gitu, Pak. Apa dibagi-bagi, Pak? Satu. Oh, berarti sebagian dari kelas ini, sebagian dari kelas lainnya, Pak. Hmm. Kalau kalau dibagi-bagi sih nggak apa-apa, Kak. Kan biar adil juga ya, Pak. Jadi kelas kita juga kan kebagian ininya apa? Andil apa? Bagian dari itunya nanti tugas-tugasnya nanti kebagian juga. Baik, Pak.
dioda, transistor, dan piristor. Di mana ini semua komponennya terbuat dari bahan semikonduktor, yaitu seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxide. Oke, kita bahas yang pertama untuk komponen aktif, yaitu dioda. Nah, ini simbol dioda atau simbol gambar dengan mempunyai kutub positif dan negatif, di mana untuk yang positif sebagai anoda, untuk yang negatif sebagai katoda. Bentar, ada yang masuk. Oke, nah, jadi di komponen itu ada tanda label putih. Nah, label putihnya ini si katoda menandakan garis yang akan menunjukkan bahwa output dari label tersebut ini minus atau katoda. Nah, kemudian yang positifnya di belakangnya. Nah, dioda ini fungsinya nanti untuk menghantarkan arus listrik dari satu arah ataupun dari arah berlawanan. Nah, sifat dioda ini untuk menghantarkan arus listrik berupa forward bias atau satu arah, ataupun bisa kita buat untuk menghambat arus listrik dari arah sebaliknya, disebut sebagai reverse bias. Nah, makanya dioda ini biasa sebagai penyiarah. Nah, biasanya dipakai dalam satu daya ataupun power supply. Seperti itu. Nah, dioda di mana ada komponen positif dan negatifnya, di mana positifnya berupa anoda, katodanya sebagai negatif. Jadi kalau kita pecah, nah ini di dalam bagian komponen itu ada positif negatif, di tengah-tengahnya ada layer depression atau pemecah. Jadi di sini untuk dioda dia menggunakan bahan semikonduktor berupa silikon dan germanium. Silikon kalau bahasa kimianya Si, germanium Ge. Dimana untuk yang silikon sendiri sebagai positif, germanium sebagai negatif. Nah, di sini dia memiliki prinsip kerja di mana mempunyai teknologi pertemuan positif negatif di dalam satu komponen semikonduktor, yang mana dapat mengalirkan arus dari sisi tipe positif anoda menuju ke tipe negatif katoda, seperti layaknya baterai. Baterai kalau positif ke negatif maka akan mengalir, tapi kalau sudah positif itu tidak mengalir. Nah, ini satu komponen ini mempunyai positif negatif. Kalau untuk forward bias biasa dialirkan dari positif ke negatif. Tapi kalau kebalikannya negatif ke positif, yaitu ke forward bias. Reverse bias. Forward itu maju, reverse itu berbalik. Bentar, ada yang masuk. Ya, nah, ini secara jelasnya untuk sisi positif P anoda dan sisi negatifnya N. Bentar. Mana lambang dioda ini seperti anak panah. Nah, anak panah di mana ada garis. Nah, garisnya ini sebagai penanda bahwa penanda itu nantinya keluarannya katoda atau negatif, yang arah sisinya berupa P sebagai positif dan outputnya sebagai negatif N. Nah, dioda juga dapat berprinsip kerja untuk menghantar dan juga menghambat arus listrik, di mana contoh pemasangannya seperti ini. Jadi ini power supply ada plus minus, kemudian ada dioda mendapatkan nilai plus, kemudian outputannya bisa ke lampu, nyalain lampu. Nah, ini untuk yang menghantarkan arus listrik atau disebut sebagai forward bias. Nah, ada juga yang reverse bias, contohnya seperti ini. Bentar. Nah, di sini digunakan untuk menghambat arus listrik. Nah, ini lampu nggak bakal hidup karena lampunya selalu mati. Kemudian si dioda ini juga mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, dioda sebagai penyiarah.
biasa di cakup daya atau power supply atau adapter ini digunakan yaitu dioda penyiar. Jadi untuk penyiar merubah sinyal AC ke DC, kemudian juga bisa digunakan untuk memotong tegangan atau sebagai dioda zener, atau juga untuk penurun tegangan sama, kemudian juga sebagai pengaman atau safety-nya kalau misalkan terjadi hubung singkat ataupun polaritas berbalik supaya elektronika rangkaian yang lain tidak rusak. Nah, ini contohnya dioda zener, bentukannya bukan hitam tapi seperti ada oren-orennya. Nah, ini menandakan untuk lebar hitamnya sebagai garis dari output panahnya. Ini bentuk aslinya dan ini simbol yang berbeda dalam tekniknya. Nah, kalau ada seperti ini disebutnya sebagai dioda zener. Dioda zener ini dioda khusus yang beroperasi di rangkaian bias. Jadi hanya bisa dipakai untuk rangkaian reverse ataupun balik. Di mana nanti ditambahkan untuk rangkaian forward juga bisa, di mana dia mempunyai fungsi umumnya untuk sebagai pemotong. Nah, awalnya digunakan untuk menentukan arah arus, baik itu yang berlawanan ataupun tidak, di mana kalau memberikan nilainya overflow, dia bisa memotong tegangan atau breakdown voltage. Jadi tegangannya itu pangkas. Nah, di sini fungsinya kalau menggunakan satu, berarti dia akan menyatukan arah arus listrik ke satu arah. Nah, kemudian nanti outputnya tegangannya akan turun tergantung dari nilai dioda zener tersebut. Seperti itu. Kemudian selain komponen aktif yang pertama dioda, ada juga transistor. Nah, transistor bagiannya ada 3, terus kemudian kepala headnya itu hitam. Di mana ketiga ini menandakan kaki untuk yang pertama bisa C, kedua B, 3E. Yang C itu maksudnya common, kemudian B-nya bentar ada yang masuk. Di mana transistor ini merupakan komponen dalam struktur yang berfungsi sebagai penguat ataupun bisa penyambung ataupun sebagai saklar pemutus ataupun untuk membuat stabil tegangannya sehingga dia bermodulasi sinyalnya. Nah, transistor ini dipakai di alat elektronik jika mempunyai kebutuhan khusus. Nah, di mana nanti kebutuhan khususnya bisa kita drive lewat kaki-kakinya, di mana outputnya bisa berupa emitter E ataupun common kolektor atau C-nya. Nah, di sini bagian dari si transistor sendiri berupa gallium arsenide, silikon ataupun germanium elektroda aktif. Fungsinya sendiri biasanya secara umum sebagai penguat ataupun amplifier, ataupun bisa juga sebagai switching saklar switching otomatis. Oke. Yang B itu apa? B itu basisnya. Jadi punya 3 kaki, C sebagai common kolektor, B-nya basis, E-nya emitter. Nah, fungsi transistor ada 2, sebagai penguat dan sebagai saklar. Nah, fungsinya sebagai penguat atau amplifier. Jadi kalau misalkan ada kayak sound system itu, kalau di katodnya digedein penguat ya, nah itu ada rangkaian transistor di dalamnya. Nah, sedangkan katod yang untuk mencerahkan supaya lebih besar itu menggunakan biasanya si potensio seperti itu. Nah, di sini transistor sebagai penguat nantinya dia akan meningkatkan nilai amplitude gelombang yang masuk melalui inputan tanpa merubah karakternya. Jadi amplitudenya dinaikkan. Makanya lama-lama kalau misalkan suara digedein itu semakin besar. Nah, di sini biasa di rangkaian transistor di driver atau pengeras suara ataupun instrumen video dan lainnya. Kemudian
ketiga, konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai pemuat. Nah, pemuatnya di sini kita menggunakan C, taman emitter ataupun taman kolektor ataupun dari taman basis. Kemudian yang kedua, transistor sebagai switching atau saklar. Ini digunakan seperti layaknya saklar atau keran. Bisa dibuka, bisa ditutup. Tentunya kan ada katutnya. Nah, ini sebagai basis. Kolektornya sebagai inputan, outputnya sebagai emitter. Nah, di sini fungsinya sebagai saklar nanti bisa memutus dan menyambung arus. Nah, cara kerja transistor mudah, simpel, layaknya seperti keran. Oke, saat keran dibuka, air mengalir. Saat ditutup, air tidak mengalir. Jadi yang di drive itu berupa basisnya. Nah, tinggal outputannya nanti ke emitter apa tidak. Kemudian ada beberapa nilai lebih dari komponen saklar yang sering digunakan jika menggunakan komponennya si transistor. Satu, ketika perubahan on-off ini tidak menimbulkan percikan api. Kalau misalkan pakai relay, pakai MCB itu sering suaranya berisik, kadang juga terlihat percikan api. Kemudian lebih ringkas, lebih ekonomis, lebih simpel, dan umumnya itu akan, kalau sering saklarnya digunakan, lama-lama akan haus. Nah, berbeda karena itu konsepnya elektris bukan mekanis. Kemudian si transistor juga memiliki fungsi sebagai pengatur stabilitas komponen, di mana nantinya sebagai penahan ataupun pengalir ataupun pembangkit terus dari frekuensi rendah dan tinggi. Itu. Nah, ketiga ini di restore untuk komponen aktif yang terakhir. Di mana si resistor ini awalnya dari bahasa Yunani, artinya di restore itu yakni pintu. Nah, penamaan ini mengingat posisi resistor yang mirip seperti pintu, di mana dia akan melakukan pengendalian, jadi mengontrol arus yang masuk dan arus yang keluar pada rangkaian elektronik. Nah, jika arus yang masuk dalam rangkaian itu akan otomatis nanti lewat resistor on off, akan membuka dan juga menutup, tergantung nanti kontrolernya seperti apa. Nah, kontrol ini nanti akan digerakkan secara otomatis lewat rangkaian elektronik. Makanya secara sering kali si resistor ini disebut sebagai saklar ataupun switch. Nah, ini konsepnya untuk simbol di resistor mirip seperti menggunakan dioda Zener, namun ada tandanya, tambahannya, di mana yaitu dioda Zener yang terhubung menggunakan dua komponen, positif, dan negatif. Dan positif yang kedua itu sebagai gerbang untuk membuka pintunya on dan ataupun off. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Belum ada Pak, masih dicerna Pak. Belum Pak, lanjut dulu Pak. Ketika aplikasinya di dalam komponen elektronik, resistor ini cara kerjanya mirip seperti timer. Jadi seperti timer berapa kali, 5 detik nanti buka, 5 detik nanti tutup. Nah, seperti itu. Ataupun seperti osilator atau pengendali daya ataupun motor listrik ataupun peredam cahaya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan sensor ataupun inputan yang lain. Nah, sensor ini gambarnya berupa gambar segitiga yang memiliki dua buah garis lurus, di mana nanti di puncaknya ada bagian alas yang disebut sebagai gerbang. Kemudian saya lanjutkan fungsinya resistor sendiri ini sebagai saklar yang berfungsi untuk memutus ataupun menyambungkan arus listrik pada rangkaian elektronik. Nah, di sini nanti akan yang memicu untuk memutus ataupun menyambungkan arus listrik ini terletak
elektroniknya itu yang terletak pada terminal gate-nya, dimana si penggunaan twister ini biasanya dipakai di rangkaian elektronik yang menggunakan pemicu otomatis. Contohnya apa? Konversi, kemudian apalagi ya, mirip seperti relay otomatis. Kemudian relay-relay yang kemarin digunakan ketika di marketplace IoT, kalau di Kompas itu sebenarnya komponen tristor di dalamnya. Itu kebanyakan tristor dipakai sebagai saklar. Selain saklar juga bisa digunakan sebagai penyiaran ataupun untuk mengubah daya, atau bisa digunakan untuk manipulasi robot. Nah, jadi seolah jalan ataupun robotnya bisa berjalan ataupun kelihatan proses sequence-nya dengan menggunakan penopang saklar. Nah, selain itu juga bisa mengontrol frekuensi dan kecepatan. Nah, cara kerjanya disebut sebagai saklar, dia tidak jauh berbeda dengan saklar umumnya, dimana nanti arusnya bisa masuk ke terminal gate ataupun tidak. Nah, ini beroperasinya nantinya di terminal gate-nya harus kita track untuk menjadi on supaya nanti arusnya masuk, ataupun sebaliknya menjadi off supaya tidak masuk arus. Oke, jadi itu untuk malam hari ini komponen update selesai untuk elektronika. Minggu depan kita bahas mekatronika. Mekatronika itu berupa mekanik dan elektronik. Jadi gabungan biasa dalam bentuk satu sudah jadi alat ataupun bentukan seperti apa nanti kita bahas minggu depan. Jadi untuk minggu ini ada tugasnya. Pertama buat video. Untuk pertemuan video ini nanti di-post di media sosial kalian. Linknya nanti taruh di Word nomor 1. Nomor 2-nya, misalkan untuk proyek otomatis kalian menggunakan rangkaian elektronik, nah nanti dibuat rangkaiannya apakah menggunakan pasif atau menggunakan rangkaian aktif. Tapi kalau tidak ada, sudah nggak usah dibuat. Misalkan saya ingin membuat software aja, yaitu membuat RPA, monggo silakan. Saya ingin membuat IoT, nah kalau IoT pasti ada tuh rangkaian baik itu pasif ataupun aktif. Saya ingin membuat otomatis sistemnya pure mekanis, berarti nggak ada seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan bisa di luar jam kuliah juga monggo bisa via grup ataupun japri saya atau lewat email. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi di kampus. Izin bertanya Pak, Iya. untuk UAS UTS-nya outputnya apa Pak ya? Untuk UTS nanti buat desain perancangan proyek sistem otomasi, itu berkelompok, bisa sendiri, berdua ataupun langsung bergabung. Untuk UAS-nya nanti didemokan proyek otomasi sistemnya. Untuk membuat proyek otomasinya bisa menggunakan software saja berupa RPH, yaitu menggunakan di iPad, ataupun bisa menggunakan konsepnya IoT. Tanpa jaringan juga saya terima karena konsepnya untuk mata kuliah sistem otomasi. Otomasi itu nggak perlu ada jaringan juga bisa. Pakai jaringan lebih baik. Ataupun secara mekanis untuk membuat sistem otomasi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk UAS-nya belum ya Pak ya? UAS-nya nanti demo project itu bisa sendiri ataupun Berkelompok ini dalam artian maksudnya individu maupun kelompok kan dibebaskan ya Pak. Itu bentuknya itu prototype atau produk yang running sudah siap dijalankan gitu. kelompoknya bakal mau bikin
baik. Pada intinya UTS UAS itu sama ya? Iya, kalau UAS baru desain perancangannya. Kalau UTS baru desain perancangannya, tapi kalau UAS sudah didemokan proyek. Oke, baik Pak. Terima kasih baik Pak. Ingatkan kembali untuk tugasnya, jangan lupa lambat sebelum UAS, masih lama. Kemudian juga lupa untuk absensi. Absensi bisa dilakukan klik online ataupun klik isi kolom komentar ataupun isi absen ke kampus. Monggo silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Sudah selesai untuk yang bagian elektronikanya. Nanti kita bahas minggu depan bagian yang elektronikanya. Selesai, baru kita bahas yang isi pembukaan. Terus sampai selesai di baru masuk, dan nanti mungkin kalian bisa lihat videonya saya share di kampus. Ya. Monggo silakan kembali lagi yang betul. Kondisi Bapak gimana, Pak? Udah mulai. Berarti kaki kecengklak doang apa ada patah, Pak? Kalau patah sih enggak, kalau kecengklak dan terpecah kok. Tapi yang jelas rasanya itu serunut kayak kesetrum, saya kesetrum dari itu sampai pangkalan. Sampai sekarang sekitar ada jadinya sih kesetrum. Otaknya sudah mulai ya sebelumnya dirawat dan dokter pakai untuk jalan Berarti aliran darah kali ya, Pak? ya katanya sih Nggak lancar. kata yang saya kata dokter itu dari puncak ke atas. Jadi ada yang sarankan buat pembuluh darahnya dialir supaya masuk dan menjadi kuman juga. Saya Ke sarankan fisioterapi, Pak. ya tadi fisioterapi diulang, besok juga terapi tapi besok saya ke okuliter. Terapi ikan, Pak, coba, Pak. Kayak kesetrum, Pak. Terapi apa? Ikan. Terapi ikan, maksudnya ikan yang gigit-gigitin kakinya tuh. Iya, itu kan kayak sarafnya dihidupin gitu. Di Siapa mana? tahu nggak? Di mana di sini? Kak, Geraha Asri mah ada, cuman nggak tahu baca L ada kan. Gerahasi apa namanya? Ada terapi ikan di belakang, Pak, sebelahan sama kampung.
Nah, saya juga di Cimandiri sih. Iya, Pak, terapi kan tuh. Siapa tahu ngaruh. Soalnya kalau orang normal, orang sehat aja pakai terapi kan tuh kayak kesetrum gitu, Pak. Tret, 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 gitu. Soalnya ada yang bilang ke saya juga apa berenang sengaja berenang kaki dia kan pasti kalau jalan malah susah kalau berenang Ber- repot Berenang mah punggung, Pak. iya makanya Hmm. saya pada begitu saya kalau berenang Kalau repot yang ada malah rendeman, bukan berenang. jadi kakinya juga disetrum kalau di aku puntur di jarum tapi jarumnya disetrum kalau di luar pasang mengangkat sampai kalau kaki mentok harus berenang jaga ya aja Amin. Pak, itu balik ke materi, Pak. iya kenapa Seminar 7 kelas tuh nggak kebanyakan, Pak. ya nggak kebanyakan sih maksudnya kan nggak banyak kelas gitu kan ya kasihan nanti kalau saya bagi nanti ada kelas-kelas yang nggak ada seminar saya Kalau nggak dipepetin mah nggak ini, Pak. makanya nanti kalaupun dapat itu saya nanti dapatnya apa pembicaraan di koordinatornya siapa aja nah, biar nanti ikut semua gitu ya kalau bisa kalau enggak nanti apa nanti saya tanya ke Imam Sodikin dia emang nggak jadi 2 kali Mungkin gitu lebih baik, Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan maksimal 2 kelas, Pak. cuma 2 kelas Malam A, malam B gitu, iya. Nanti pagi sendiri, siang sendiri, apa weekend sendiri. Walaupun kelompok ya, Mas, sekelompok, kelompok. masalahnya si pembicaranya sendiri nggak ada tugas guru gue jadi gak enak kalau ditanya Kita bisa kasih voucher kok, Pak, kalau memang ini, Pak. iya Ada teman-teman bisa urunan gitu kan nggak terlalu membebani juga, nanti kasihnya voucher, voucher belanja. kalau di sini juga nggak masalah pasti tenang aja Sungkan sama Bapak kali. iya jadi saya dulu sering bantu dia bikin tugas saya proses otomasinya gimana cara mengenangkan AI kan pakai computer vision bisa pakai vision baca image jadi tahu oh ini tuh contohnya bikin kemarin tuh bikin operasi otomatis oh tahu tadi organnya organik kecilan kemudian ukuran kecilan kemudian yang organ itu dibikin kayak pabrik blok bikin apa, ada output lah ada produk yang bisa dijual kalau yang organik dibuat gitu Skripsinya juga IoT berarti, Pak. enggak skripsinya aja IoT tapi ada AI-nya kamera bisa kita untuk memilah sampah yang berlebihan kemudian otomatis membentuk organik kalau dia anorganik organik kalau udah ketemu sampel hijau atau berat nanti diambil masukin ke software Berarti computer vision ya, Pak. iya Itu skripsi apa jadi publikasi, Pak? skripsi sama publikasi juga di tapi maksudnya dia skripsi kemudian di apa Publish. diselesaikan dan selesai di publish
Nggak jadi A dong, Pak. Oh. Publisnya katanya kalau publis langsung A gitu, kalau sidang bisa jangan harap A gitu, isunya gitu. Jam itu saya panggilan itu jam itu orangnya siap sekali. Kayak orang pada takut kalau kayak gitu. Makanya kalau bisa publish biar A udah otomatis A kalau publish Sinta 4, buset. Orang publik itu cuma akan publik itu satu akhir aktivitasnya di kampus otomatis luas, terus si apa si pembimbing Numpang nama. ya pengnama udah publisnya Mahasiswa tambah biaya. biaya bayar udah itu nggak ada walaupun ada itu masalah itu jadi ketakutan nanti bisa Kayak Iya, sunat digigit semut ya, Pak. Kayak sunat digigit semut. Kan hoax. tanya aja yang sudah apa sudah tergantung sih bahasanya siapa kayak mungkin di ya kalian kan udah tahu tapi saya sendiri nggak pernah itu sangat gitu atau kata-kata itu salah itu dia orang pada bikin malah saya mengajukan sidang supaya apa buat duit kalau seperti saya duit jadi sekarang tahu lebih banyak Siap-siap, Pak. jadi untuk kalian nanti kalau bisa sih kalau bisa itu dan biar tahu nanti rasanya seperti apa dan yang ketakutan itu juga seperti apa saya mau bimbing dikasih tahu materi apa yang mereka baik dan jika ada sidangnya dosen siapa aja dikasih tahu ya pertimbangan oh sini tuh gini ya nanti sini tuh gitu ya ya kalau dikasih tahu karena oke kalau tidak ada kita lanjut nanti minggu depan bisa project ya bila mana kalau ada yang membutuhkan nanti kita lanjut dulu ya ya kemudian Siap, Pak. saya akhiri untuk malam hari ini terima kasih banyak saya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cepet warahmatullahi cepet wabarakatuh. menikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mari, Pak. Pak.